Ya, pemirsa, nomor 88 yang dipilih oleh Rio sendiri, Mas Eka, bagi sebagian kalangan itu dianggap sebagai nomor hoki gitu kan. Tapi saya yakin bagi Rio tidak ada hoki. Hoki itu hanya bisa dilahirkan dari kerja keras, disiplin, dan tentunya dengan perjalanan yang panjang, komitmen gitu kan. Nah, kita harus berharap bahwa Rio tidak berhenti di musim ini. Ada musim-musim berikutnya, agar ini bisa membuka jalan juga bagi Rio-Rio yang lain. Tapi pemerintah akan berkomitmen seperti apa menurut Anda seharusnya? Ya, kalau pemerintah keputusannya pemerintah, tapi kita begini, kita dudukan persoalannya pada ini adalah prestasi anak bangsa. Kedua, ini adalah olahraga. Apapun bentuknya olahraga yang membawa nama bangsa, nama negara itu semestinya pemerintah mendukung. Pada Wajib tahun lah ya, ini wajib mendukung. Karena ini akan menjadi presiden positif buat anak-anak bangsa lainnya seperti Rio lainnya, mungkin Yayu Basuki lainnya, atau atlet-atlet lainnya. Artinya dukungan itu konkretnya dalam bentuk dana yang masuk dalam APBN kan tahun berikutnya. Ya. Jadi untuk tahun ke depan, misalkan Rio sekarang udah di musim pertamanya 2016. Nah, pemerintah seharusnya melihat ini kans bahwa F1 adalah sebuah exposure untuk mempromosikan nama Indonesia. Karena setelah kita berpromosikan nanti negara-negara lain akan muncul trust terhadap kita. Tapi menurut Anda apakah pemerintah sudah melihat itu dan tahun atau musim berikutnya akan memberikan seharusnya dukungan? harus sudah lihat ya, seharusnya. Dan mungkin waktu di GP3, di GP2 kan juga Rio sebetulnya sudah mendapatkan dukungan lewat Pertamina. Dan saya pikir untuk tahun 2017 pemerintah harus bisa mengalokasikan itu gitu loh. Mengalokasikan dana untuk Rio untuk bisa balapan lagi di F1 di musim kedua. Nah, ini kita akan lihat sama-sama bagaimana komitmen pemerintah, khususnya Menteri Pemuda dan Olahraga dalam statement Menpora berikut ini. Ya, pemerintah dalam hal ini sifatnya memfasilitasi, mensupport sekaligus memberikan dorongan kepada semua pihak bahwa cita-cita Rio ini tidak boleh kandas di tengah jalan. Mimpi Rio tidak boleh kandas di tengah jalan. Tentu kalau kita bicara dari sisi anggaran pemerintah, maka pasti ada mekanisme yang harus kita lalui. Saya sudah mengusulkan ke Menteri Keuangan dan nanti di APBNP ini akan kita diskusikan dengan parlemen. Semoga itu bisa memenuhi kekurangan yang diharapkan oleh Rio. Dari 15 juta euro yang diharapkan oleh PT Manor, ini baru tercover oleh Pertamina sekitar 5 juta euro. Masih ada kekurangan sekitar 10 juta lagi. Nah, tetapi yang paling menyenangkan bagi saya adalah bahwa sesungguhnya bukan semata-mata jaminan dana yang harus diberikan oleh oleh Rio kepada Manor, tetapi Manor sendiri sangat butuh terhadap Rio. Karena Rio punya talenta, punya record yang menggembirakan dan itu sangat pantas untuk membawa nama baik Manor. Nah, artinya Manor secara objektif melihat bahwa Rio tidak boleh lepas dari Manor. Sekali lagi ini ada Rio ini adalah trigger bagi kita semua untuk kita saling membantu, saling menolong, saling memberi apa yang kita punya. Pernah saya berangan-angan, seandainya masing-masing kita hari ini ngumpulin Rp1.000 aja untuk Rio, maka akan lahir banyak Rio. Akan melebihi dari kebutuhan yang diharapkan itu. Nah, karenanya saya kira kalau di musim 2016 nanti ini prestasi Rio membanggakan, saya yakin akan banyak orang yang akan mendukung, akan banyak sponsor yang terlibat di situ. Nah, memang memulai cukup berat, tetapi kalau sudah berhasil pasti akan banyak yang mengapresiasi. Dan pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Jokowi harus hadir ketika ada anak negeri ini yang bercita-cita besar untuk membawa merah putih, mengharumkan negeri ini. Dan pemerintah sekali lagi tidak boleh mengabaikan dan menyanyiakan keadaan ini. Ini kesempatan, karena pasti ada imbas positif bagi negeri ini. Pasti itu. Saya mendapat kabar dari Pertamina bahwa sejak tahun 2010 Pertamina sudah mensponsori Rio. Dan saya yakin dan Pertamina juga berkomitmen ya, selagi Rio mau balapan di Formula One, Pertamina tetap mensponsori. Nah, saya kira perusahaan yang lain, BUMN yang lain, saya kira tidak boleh menyanyiakan ini. Ini kesempatan baik ini untuk promosi.
Ya, kita berharap komitmen pemerintah terus ya, tidak akan berubah. Kalau saya pribadi Mas Eka, 15 juta euro itu daripada disalahgunakan oleh oknum koruptor, ya kan, lebih baik investasikan untuk Rio atau Rio-Rio yang berikutnya. Terakhir, saya minta pendapat Anda. What next bagi seorang Rio untuk arena F1 ini? Ya, Rio harus memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Karena banyak masyarakat Indonesia, fanbase-nya dia itu mengharapkan Rio bisa berbicara banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jangan, yang saya tadi bilang, jangan terlalu berharap muluk bahwa Rio finish naik podium mendapatkan poin, karena F1 itu sangat sulit. Walaupun itu terjadi, kita syukuri ya. Itu adalah blessing. Iya. Karena F1 bukan cuma persoalan teknologi, persoalan sirkus, tapi adalah luck, faktor luck. Nah, yang harus kita cermati sekarang adalah pertama, Rio semestinya bisa mengalahkan rekan satu timnya, itu yang paling penting. Tampil bagus di pretest musim, sebelum musim nanti minggu depan di Barcelona, kemudian juga bisa menciptakan lap time yang baik. Paling tidak lap time yang baik adalah lap time yang lebih baik dibandingkan dengan Manor sebelumnya. Apalagi dengan didukung sekarang mesin yang lebih bagus tentunya dengan Mercedes ya, MRT05. Nah, kita bisa memberikan dukungan tentu dengan doa buat Rio. Baik, Mas Eka, terima kasih sudah bersama kami.